Jadi hadis selanjutnya ini agak panjang, ya nanti kita baca bertahap saja. Yang pada intinya pada hadis ini itu ceritanya begini. Kita baca ceritanya dulu saja nanti supaya ketika kita baca hadisnya itu lebih bisa memahami. Jadi ada 3 golongan ya dari umat terdahulu, bukan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berjalan-jalan di padang pasir, di bebatuan-batuan, terus sampai membutuhkan nginap. Akhirnya cari gua nginap. Begitu masuk gua, ada batu dari gunung itu melinding nutupi lubangnya gua, sehingga terkurung di dalam gua. Mereka itu berkata, kita harus berdoa dengan tawasul amal soleh. Kemudian yang satu berdoa dengan tawasul amal solehnya, terus doa kepada Allah, ya Allah kalau memang aku berbuat baik itu semata-mata mencari ridhomu, lepaskanlah kami dari gua ini. Geser sedikit tapi belum bisa jalan, belum bisa keluar. Terus yang kedua juga seperti itu, tawasul dengan apa yang dilakukan nanti kita baca. Terus geser sedikit tapi belum bisa jalan. Terus kemudian yang ketiga, tawasul lagi dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jadi amal baik yang pernah dilakukan itu dibuat tawasul untuk apa? Untuk mencari solusi kehidupan. Terus kemudian terbuka sehingga mereka akhirnya bisa jalan. Ini cerita sesungguhnya, apa cerita hanya sekedar untuk pelajaran. Maka seandainya itu memang benar-benar cerita sesungguhnya atau cerita untuk pelajaran, maka yang penting kita bisa mengambil pelajaran di situ. Hadis ini an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar berkata, aku mendengarkan baginda Nabi bersabda, intolaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum, berangkat 3 golongan mimman kana qablakum, dari orang-orang yang sebelum kamu, hatta awahumul mabitu, sehingga sampailah mereka itu harus mabit, harus nginep, ila ghorin, kepada gua, fadakhaluhu, maka mereka bertiga itu, 3 golongan itu masuk dalam gua itu. Fan hadarot sokhratun minal jabali, maka gelinding batu dari gunung, fasadat alaihimul ghor, batu itu menutup pintu gua itu tadi. Faqalu, mereka semuanya berkata. Jadi faqalu ini mereka berkata, mosok KPKP berkata kan enggak. Mereka punya suatu keyakinan gitu loh. Jadi faqalu, kalau seumpama yang berkata salah satu dari bertiga itu bolehlah berkata. Tapi faqalu mereka itu berkata semuanya. Jadi punya keyakinan di dalam hati, kan itu ya. Nah, keyakinan itu apa? Innahu la yunjikum min hadis sokhrati illa an tad'ullaha ta'ala bisolihi a'malikum. Ya. Innahu sesungguhnya la tunjikum, kalian tidak akan terselamatkan min hadis sokhroh, dari gua ini, illa kecuali antad'u, kalau kalian itu berdoa Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala bisolihi a'malikum, dengan amal solehmu. Qala rajulun minhum, kemudian salah satu dari mereka berkata, Allahumma kanali abawani saykhoni kabironi, ya Allah kami punya 2 orang tua yang sudah sepuh, yang sudah ringkih. Wa kuntu, dan aku la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan, dan aku sudah terbiasa tidak memberikan minum qablahuma, sebelum mereka berdua, ahlan wala malan, baik kepada keluargaku maupun kepada budak-budakku. Fana abi tolabus sajari, sekali waktu
tersibukkan aku itu dengan apa? Dengan mencari daun-daun tanaman untuk makanan binatangnya tadi. Yauman, pada suatu hari, falam aruh alaihima kata nama, sehingga aku tidak sempat nyunguk nak ngene kedua orang tuaku tadi, bapak ibuku mau sampai keturun. Jadi sangi sibuke ndelok godhong-godhong nak ngene alas ya, sampai apa? Sampai ndak menangi, ndak terpikir untuk nyambangi wong tua niku sampai keturun. Fahalaktu lahuma gobuqahuma, maka aku memeras untuk kedua orang tuaku itu susu-susu untuk minuman keduanya. Fawajat duhana imain, ketika susu-susu itu sudah saya peras itu mau saya minumkan, ternyata kedua orang tuaku itu tidur. Fakaritu an uqidohuma, dan aku tidak suka kalau dia sampai ngelilir karena kesibuknya mencari daun. Kemudian ternyata kedua orang tuanya itu tadi sudah tidur. Nah, terus kemudian disiapkan minuman susu, diperaskan minum susu untuk keduanya. Ternyata ketika mau ditidurkan, kedua orang tuanya itu sudah tertidur, dan saya tidak suka kalau sampai kedua orang tua saya itu ngelilir, terganggu tidurnya. Wa ana albiqo qablahuma, dan aku juga tidak suka memberikan minum kepada sebelum mereka ahlan aumalan, kepada keluargaku atau kepada budak-budakku. Falabistu, maka aku meneng longgo ngadeg nduk sampingi wong tuane turu iku mau. Wal qadahu ala yadai, dan minuman itu di tanganku. Antadiru istiqodahuma, menunggu kedua orang tuaku tuh ngelilir hatta barikol fajri, sehingga ternyata sampai dengan fajar, saking enak itu ya. Jadi begitu mulai nak nggone omahe wong tua loro niku mau turu, terus langsung disiapke minumane. Begitu minuman susu nape dikekno, ternyata bapak ibu emos tidur, dia ndak kepingin gugah. Masya Allah kan, seperti gitu ya. Diterapki teman ini, ngono. Didadekno bapak iku wasilah nang Gusti Allah iku. Bapak ibu emo apa dijogo, terus ngadeg ngenteni. Ngene sampinge wong turu ku mau, wong loro turu ku mau. Ngenteni nek ngelilir ape diombekno. Ternyata sampai fajar baru ngelilir ya. Wasibiyatu yatadawuna indah qadami, padahal anakku merintih menangis bulet-bulet nak ngene sikilku soalnya kengeleng. Fastaiqodo, kemudian bapak ibuku ngelilir. Fasariba, maka mereka kemudian minum kedua bubuqahuma, minumannya itu tadi. Terus kemudian amal baik ini dijadikan wasilah. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, apabila aku melaksanakan yang seperti itu, ibtighu wajhaka, karena aku berharap ridhomu, fafarraj, maka lepaskanlah anna kami manahnu fihi min hadis sakhra. Jadi kalau berbuat baik ini diniati lagi, kan gitu. Berbuat baik kepada siapa saja diniati lagi, mencari ridho Allah. Makanya kemarin itu kan disampaikan, tidak apa-apa diulang-ulangi, karena ini adalah ilmu yang bermanfaat ya. Bedanya orang baik dengan orang alim ya. Orang alim itu kalau berbuat baik beralasan-alasan, karena tanpa ilmu orang tidak bisa beralasan niat baik itu tidak bisa. Tapi ketika alasan-alasan itu tidak sesuai dengan harapan, sukanya itu orang alim itu sukanya kecewa. Kowe iki lho, tak apik sak mene suwene iku apa kok rak iso dadi apik wae. Nah, kecewa toh kan gitu. Tapi orang baik itu tidak. Berbuat baik itu ya karena kebaikan, sudah karena kebaikan hatinya, tidak peduli diterima baik atau diterima buruk, ra urusan, aku ra urusan kamu. Soalnya apa? Aku berbuat baik kepadamu itu niat ibadah nak pangeran, itulah bisa kuncinya seperti itu. Ini seperti itu juga gitu.
Meskipun kebaikan yang sedemikian itu, ngenteni wong tuane ya, ape ngekeki ngombe, wedi wong tuane ngelilir, dienteni ngadeg nduk iringane, ambek nyekel gelas kan seperti itu. Dienteni ngelilire, ternyata ngelilir fajar. Amal-amal baik ini tadi yang bisa dijadikan wasilah seperti apa yang diterangkan ini kalau apa diniati ibadah kepada Allah, diniati mengabdi kepada Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika farij anna ma nahnu fi min hadhihi sukhrati farajat say'an la yastati'unal khuruja minhu. Bergeser sedikit tapi tidak bisa apa, masih belum bisa keluar sampai nanti dari ketiga golongan ini, cuma dengan alasan-alasan kebaikan semuanya. Sekarang begini ya, jadi kesimpulan sampai di sini bahwa perbuatan baik kita itu bisa membantu kita untuk melepaskan kesulitan hidup kita, dijadikan wasilah. Amal soleh saja bisa dijadikan wasilah, apalagi pelakunya orang-orang yang soleh ya. Karena amal soleh ini buah daripada apa yang dilakukan. Cuma satu kejadian itu saja. Tapi orang yang soleh ini, para guru-guru mursyid ini ya, para wali-wali itu sepanjang hidupnya berbuat baik terus. Wasilah kepada amal soleh saja bermanfaat untuk kepentingan kehidupan kita, untuk membuka kesulitan hidup kita. Apalagi kita wasilah kepada orang-orang yang soleh. Makanya setiap ngaji kita berwasilah, kan gitu. Kepada ilah hadrati kemudian anallah yu'li darajatim fil jannah, ya Allah mudah-mudahan engkau angkat derajat mereka itu di surga. Wa ayyu'idha alaina, dan engkau memberikan apa pertolongan kepada kami, min barakatihim dari keberkahan mereka, wa anwarihim dari nur mereka, wa karomatim dari nur dari karomah mereka, wa ilmim dari ilmu mereka, fiddin wa dunya wa akhirah. Jadi wasilah kepada amal soleh saja bisa ya apa menjadikan apa bantuan supaya kita terselamatkan dari kehidupan, dari kesulitan hidup. Apalagi wasilah kepada orang-orang soleh, kan begitu. Itulah perlunya wasilah, kan begitu. Terus kemudian ada ulama mengatakan bahwa wasilah itu yang boleh ya dengan amal soleh ya, seperti yang dicontohkan di dalam hadis itu. Tidak boleh apa dengan apa selain amal soleh kepada orang-orang soleh, tidak boleh, bahkan dikatakan syirik. Lah mereka tidak pernah wasilah kok ngomong wasilah, kan gitu ya. Ya tidak ngerti, kan gitu. Jadi wasilah ini penting sekali, kan gitu. Dengan wasilah ini apa yang didapatkan oleh orang yang berwasilah? Kehidupan batinnya itu lebih kuat daripada kehidupan lahir. Seperti apa ceritakanku ketika tawasulan itu, kilingan waktu mbiyen diperjalankan di antara kuburan-kuburan sehingga menjadi sarkup ya, sarjana kuburan, kilingan terus. Ini memotivasi seperti begitu. Seperti begitu itu kalau kita berbuat itu dengan aspek lahir itu ya ilmu, aspek batin secara rohani itu dengan tawasul itu tadi, kan gitu ya. Jadi kesimpulannya amal soleh saja bisa dijadikan tawasulan. Seumpama kalian itu pernah ngasih orang di jalan itu, ngasih duit orang ya. Orang itu sampai seneng sekali. Nah kalian ngasihnya itu 100.000 kan, seneng sekali. Terus suatu saat kalian tidak punya uang, ya Allah, kula nate ngekei tiyang niku teng pinggir dalan niku ya Allah, 1.200 niku ketoke seneng sangat ya Allah. Kula nek panjenengan ikhlas karena panjenengan ya Allah, muga-muga kula lagi mboten enggak ada duit iki ya Allah, muga-muga dompet kula panjenengan isi. Boleh seperti begitu. Ini prakteknya dari hotel ini tadi. Ya seperti itu. Jadi jalan kebaikan ini banyak sekali. Bisa ketemu jalan kebaikan itu kalau apa? Pikiran kita baik, hati juga kita baik, kan gitu. Kalau selama pikiran kita tidak baik, hati tidak baik, meskipun jalan kebaikan seperti apapun, kita tertutup untuk bisa melakukannya. Makanya konsepnya itu amal baik ini harus bisa menjadikan pikiran kita dan perasaan kita menjadi baik,
sehingga kehidupan kita menjadi baik, perilaku kita menjadi baik, rizki kita juga menjadi baik. Amin Allahumma amin.